Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan melainkan kalimat ats-tsana, puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung dalam kehidupan kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Karena seluruh makhluk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang kekurangan, tidak ada satupun yang tidak memiliki atau tidak menikmati daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya merasakan betapa luasnya dan kayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu sebagai bentuk balasan dari kita sebagai makhluk adalah dengan mensyukuri nikmat itu dengan cara menggunakannya dan menjalankan segala apa yang telah diperintahkannya sebagai wujud daripada iman yang ada di dada kita masing-masing. Mudah-mudahan semangat ini selalu hadir dalam diri kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangkan jalan dengan jelas, yang telah memberikan kepada kita panduan dengan panduan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat, yang mudah-mudahan kita bisa menjalankan, memberikan, mempraktekkan daripada sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Kita masih dalam pembicaraan tentang potret orang-orang soleh di dalam menjalankan hari-hari di bulan suci Ramadan. Kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan atau membacakan sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa di mana hadis ini sering kita baca. Ya, karena judulnya hatta yansarifa, sampai bubar. Ini adalah sebuah kalimat di dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarifa. Barang siapa yang qiyam bersama imam, ya, sampai imam bubar, artinya sampai dia selesai bersama imam. Maka para ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullah taala, menjelaskan apa yang dimaksud dengan hatta yansarifa, ai fa innahu zahirud dilalah atau dalalah ala fadilati salati qiyam Ramadan ma'al imam. Ini menunjukkan keutamaan kita salat qiyam Ramadan bersama imam. Artinya bahwa ketika Syamsul Haq Al-Azim Abadi menjelaskan, ay hasala lahu thawabu qiyami lailatin tamah. Orang yang salat di masjid bersama imam, kemudian dia bubar dengan selesainya imam, maka makna daripada hadis ini, dia akan mendapatkan pahala qiyam lailah, mendirikan satu malam dengan ibadah dengan sempurna pahala ibadahnya. Bayangkan itu ya. Maka sangat rugi kita untuk tidak melaksanakan tarawih bersama imam, bersama kaum muslimin di masjid-masjid yang terdekat dengan rumahnya misalnya. Dikisahkan pula bahwa Nafi'
Ibn Umar bin Abdullah, dia berkata, sami'tu ya Ibn Abi Mulaikah berkata, ya, aku mendengarkan Ibn Abi Mulaikah berkata, kuntu aqumu bin nasi fi syahri Ramadan, ya, aku menjadi imam ya bersama orang-orang di bulan Ramadan, fa aqra fi raq'ah, aku membaca surat dalam satu rakaat, alhamdulillahi fatiri, ini surat Fatir ya, wa nahwiha wa ma yablughuni anna ahadan yastathqilu dzalika. Jadi ini tidak ada yang merasa berat ya. Ikhwafillah, kenapa? Karena mereka menikmati. Karena itulah tarawih, salat yang penuh dengan ya pelan-pelan. Menikmati di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu adalah nikmat yang besar. Barangkali memang kita sama-sama salat, ikhwafillah. Ramadan sama-sama qiyam tarawih. Tapi tidak sama suasana hati kita ya. Tidak sama rasa dalam jiwa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, maka Allah berikan kelezatan itu di hatinya. Tapi sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya, Allah sibukkan dia dengan urusannya. Dia tidak menikmati ibadah itu. Ya, seperti mana diungkapkan oleh sebagian para ulama, sebagaimana orang-orang munafikin. Orang-orang munafik lebih mudah bagi dia membawa batu besar di atas pundaknya daripada membaca Al-Quranul Karim. Begitu beratnya. Padahal Al-Quranul Karim sebaik-baik kalam. Cukup dibuka Al-Quran lalu dibaca. Tapi orang-orang munafikin lebih mudah baginya membawa beban batu besar di atas pundaknya daripada membuka Al-Quranul Karim. Nah, inilah yang harus kita renungi. Kenikmatan di dalam membaca Al-Quran, kenikmatan di dalam berzikir kepada Allah, kenikmatan kita rukuk dan sujud kepadanya, ya, kenikmatan kita mengeluarkan harta kita. Ya subhanallah. Ini adalah min a'zamin ni'am, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Nah, jangan sampai ini merasa sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita. Tidak ada yang sia-sia. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Al-Hafidh Al-Zahabi menceritakan dari Abi Muhammad Al-Liban bahwa sesungguhnya dia mengatakan adraka Ramadhana sanata 27 wa arba'umi'ah bi Baghdad. Ya. Ini diceritakan tentang dia menemui Ramadan atau bertemu dengan Ramadan di Baghdad ya. Pada fasalla bin nasi tarawiha fi jami'i syahr. Ya, kemudian dia salat tarawih bersama kaum muslimin ya di dalam setiap bulan, artinya dari setiap Ramadan yang ia temui. Faqana idza faraghaha la yazalu yusalli fil masjid ila al-fajr. La yazalu yusalli fil masjid ila al-fajr. Fa idza shalla al-fajr darrasa ashaba wa kana yaqulu lam adha jambi lin-naumi fi hadha asy-syahri laila. Inilah potret mereka ya. Bahwa dia menceritakan kalau sudah salat ya maka setelah salat subuh lalu duduk bersama sahabat-sahabatnya memberikan ilmu, berbagi, dan dia berkata kana yaqul ya lam adha jambi lin-naumi fi hadha asy-syahri laila. Aku tidak pernah tidur di malam hari di bulan Ramadan ini. Bayangkan. Jadi di bulan Ramadan malam-malamnya itu tidak dilewati dengan keheningan tanpa makna, keheningan tanpa ibadah. Malam-malam yang gelap gulita tidak boleh berlalu kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, potret yang indah. Lam adha jambi lin-naumi fi hadha asy-syahr laila. Aku tidak pernah ya tidur di bulan ini pada malam harinya. Ya, pada malam harinya. Ikhwah fillah rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menarik pula dari diriwayatkan bahwa Azhar ibn Mughith termasuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan malam dengan ibadah. Lalu dia berkata, ra'aitu fil manami imra'atan la tushbihu nisa'ad dunya. Aku bermimpi, dalam mimpi aku melihat seorang wanita yang tidak mirip dengan wanita dunia. Bayangkan ya,
Aku bermimpi dan dalam mimpi aku melihat seorang wanita yang itu bukan wanita dunia. Bukan perempuan-perempuan yang dilihat di dunia ini, bukan. Ya, faqultu laha, siapa engkau? Siapa kamu ini? Yang wajahnya berbeda itu ya, yang sangat menawan dan memikat hati. Qalat Haura, saya adalah bidadari, ya. Faqultu, maka nikahkan dirimu padaku. Artinya diajak untuk menikah sama dia. Maka si wanita ini berkata, ya, silakan engkau lamar aku kepada Tuhanku, ya, kepada Tuhanku, dan berikan maharku padanya. Artinya sebutkan maharku, bahwa engkau akan memberikan mahar kepadaku, sampaikan kepadanya. Maka dia berkata, apa mahar yang aku harus berikan kepadamu, ya, sampai aku mendapatkan dirimu? Jelas ya? Jadi dia bermimpi, dan ginilah para salafus saleh, ya, mimpi mereka ini mimpi yang sangat dahsyat, mimpinya berkualitas, mimpi bidadari, ya. Ya, kalau kita mimpi, kita mimpinya makan bakso, ya, makan sate, karena setiap hari itu yang dibicarakan. Ada lagi yang viral, bola-bola ayam, ya. Nah, itu katanya seperti itu. Ya khawfillah rahikumullah. Ya, itulah kualitas pembicaraan kita. Para sahabat, semangat mereka itu membawa ke dalam semangat hidup mereka. Apa yang mereka bicarakan itu terbawa dalam mimpi mereka. Sehingga apa? Apa mahar yang harus aku bayar untuk mendapatkan dirimu? Maka bidadari tadi mengatakan, maharku adalah tulut tahajudi, panjangnya tahajud di malam hari, itulah yang harus kamu bayar untuk mendapatkan diriku. Bayangkan, orang-orang yang qiyamul lail itu bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang ya sekedar hanya hidup, tapi mereka orang-orang yang saleh, ya, karena memang Nabi mengatakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita adalah qiyamul lail. Lalu kemudian Malik ibn Dinar menceritakan tentang apa yang ia alami, ya, di dalam kehidupan beliau. Qala sahutu lailan an qiyamul laili wa nimtu fa idza ana bil manami bi jariyatin ka ahsani ma yakunu fi yadiha ruq'ah. Ketika aku, ya, di satu malam, kata beliau, aku lelah dan kemudian aku tertidur. Artinya setelah dia qiyam yang sangat panjang, dia terlelah, ya. Biasa kita merasakan betapa lelahnya salat malam, lalu kita ngantuk, tertidur sejenak. Di dalam tidur yang tidak lama itu dia bermimpi. Apa mimpinya, ikhwafillah? Dengan seorang wanita yang sangat cantik. Bermimpi melihat seorang wanita yang sangat cantik sekali. Di tangannya ada sebuah kertas. Ada sebuah kertas. Faqalat li, kemudian dia berkata kepadaku, atahsinu an taqra'a, pandaikah kamu membaca kertas ini? Disuruh membaca. Faqultu na'am, aku bisa membaca. Fadafa'at ilayya riq'ah, kemudian dia memberikan kertas itu kepadaku. Maka di dalam kertas itu tertulis sebuah bait-bait syair yang di situ menunjukkan sebuah janji yang indah, kenikmatan di dalam surga, yang itu dihibur oleh para bidadari-bidadari yang sangat jelita, dan itu akan didapatkan oleh dia jika senantiasa menjaga salat-salat malam dengan membaca Al-Quran, ya, di malam harinya. Inilah, ya, mimpinya mereka, bahwa kebiasaan mereka dalam keseharian itu menjadi sesuatu yang indah dalam mimpi mereka. Nah, ini mimpi yang berkualitas, ini mimpi yang berkualitas. Sehingga ikhwafillah, orang-orang yang sholat malam itu tentu berbeda wajah dan pembawaan dirinya. Orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah itu akan memancarkan, ya, sinar dan wajah yang ceria. Sehingga hal ini pernah ditanyakan kepada Hasan al-Basri, ya, seorang ulama besar, ya. Ditanyakan bagaimana lima kana al-mutajahidun, ya, ahsanan nasi wujuhan.
wahai imam, kenapa orang-orang tahajud itu wajah mereka itu berseri-seri, wajah mereka itu indah kalau dipandang ya. Orang tahajud, yang suka tahajud, kalau kita memandangnya tidak bosan-bosan. Kalau kita ingin memandangnya, kita akan melihat bagaimana tampang ya yang sangat menakjubkan ya, wajah yang sangat mengagumkan. Faqal, lalu diberikan sebuah jawaban, innahum khalau birrahman. Mereka ini orang-orang yang ya berkhalwat, yang bersungguh-sungguh ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pakaian cahaya ya, pakaian dari cahaya. Artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam salat malam, maka kemudian wajah mereka berseri-seri, wajah mereka berbeda ya dengan wajah orang yang tidak pernah salat malam. Tentu kalau ingin bedakan ya sedikit sebagai indikasi orang mukmin dengan yang tidak mukmin dari mana? Dari penampilan wajah ya. Ini beriman ini, insya Allah kita tahu. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah tersentuh oleh air wudhu, wajah mereka walaupun misalnya putih tapi tidak menawan. Walaupun dia ganteng tapi tidak mengagumkan. Karena putihnya bukan karena ya putihnya hati, putihnya ya kejiwaan mereka, jiwa mereka bukan. Karena terkadang dasar kulitnya memang putih, ditambah lagi dengan obat-obatan, ya kan begitu. Kita pengen wajah kita biasa saja, kulitnya pun biasa saja. Tapi kemudian kalau orang memandang kepada kita, tak pernah dilupakan lagi wajah kita oleh orang. Ada kenangan indah, ada kenangan manis yang dilihat orang pada diri kita. Tapi ini tentu tidak bisa dibuat-buat ini. Tidak bisa dipura-purakan. Artinya ya ini kalau memang Anda sholat tahajud, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi besok pagi jangan diumbar. Antum kelihatan pucat, akhirnya dari tadi malam nggak tidur. Nah, jangan. Kita ini lemah. Ya, jiwa kita lemah. Nanti kemudian di situ masuk iri, masuk nanti ria di situ ya. Alhamdulillah bilang. Sebisa mungkin kita bisa menjawabnya dengan jawaban yang tidak kita berdusta. Tapi tidak membuka apa yang kita lakukan tadi malam. Aduh, ngantuknya luar biasa pagi ini. Kenapa, akhi? Sejak Isya tidak tidur. Masya Allah. Ngapain aja antum? Ana sholat. Wahai subhanallah. Secara zahir, kita tahadus bin ni'mah. Katanya begitu. Tapi yakinlah bahwa hati kita lemah. Kebaikan kita ini mesti disimpan. Tak boleh diumbar kepada orang. Kelemahan jiwa, kelemahan hati itu akan berakibat. Ya okelah kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang bisa ya membuat diri kita bisa salat malam. Tapi yakin ikhwafillah, jangan sampai itu menjadi hal yang kita ceritakan tapi di hati kita ada sesuatu yang kita inginkan. Nah, setan ketawa di situ ya. Target pertama dia memang untuk membuat kita tidak mampu sholat malam. Tapi kalau kita sudah sholat malam, kalau tetap kita melaksanakan sholat, maka dia masuk dari pintu yang lain. Masuk menggoda kita dari pintu yang lain. Jangan dikira selesai urusan. Tidak. Tapi dia akan masuk menggerogoti kita dari pintu yang lain. Pintu mana itu? Pintu keikhlasan. Ya. Pintu keikhlasan. Ya salam. Ini ikhwafillah, berhati-hati betul kita dalam skala apapun dalam kehidupan kita, ibadah apapun. Nah, jadi kita sudah tahu kenapa wajah mereka yang qiyamul lail itu berseri-seri, karena al-khalau birrahman, karena mereka ini bisa berdiskusi ya, dekat ya, mereka ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghabiskan waktu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepada mereka pakaian ya cahaya dalam wajah mereka. Ya. Waruya al-Fudail ibn Iyad fil manam, ya, diriwayatkan Fudail ibn Iyad dalam kondisi tidurnya, faqila lahu madza fa'ala Allahu bika, apa yang telah Allah lakukan padamu? Faqala ghafara li dhanbi, Allah mengampuni dosa-dosaku. Gitu ya. Qala fa bimadza, dengan apa pula? Kenapa Allah ampunkan dosa-dosamu? Qal
wallahi lam tanfa'ana illa raka'at kunna narka'uha fi jawfil laili akhlasna niyah fiha lillah azza wa jal farahimanallahu biha. Kata Fudail bin Iyad ketika ditanya, kenapa, apa yang telah Allah berikan kepadamu? Maka dia katakan, Allah telah mengampuniku. Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Kenapa bisa demikian? Demi Allah, kata dia, tidak ada yang berguna hari ini ya di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang bermanfaat kecuali ternyata rakaat-rakaat yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Ikhwafillah. Rakaat-rakaat yang kita lakukan itu yang akan bisa ya menyelamatkan dia. Dan yang kedua, kata dia, ketika niat-niat itu dijadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu ya. Ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita bersemangat di dalam melakukan qiyam karena rakaat-rakaat itu akan menolong kita nanti. Yang kedua, niat yang tulus dan ikhlas, karena itu kunci utamanya agar diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka belajarlah dari kehidupan as-salaf, semangat di dalam menghidupkan malam dan semangat di dalam menjaga hati dan niat-niat kita sehingga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, inilah beberapa potret kehidupan orang-orang soleh yang luar biasa, yang mereka ini adalah qudwah dan tauladan kita bersama di dalam menjalankan ya hari-hari 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang memaksimalkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ikhwafillah. Kalau kita melihat Sa'id ibn Musayyib, inna ar-rajula la yusalli bil-laili fayaj'al Allah fi wajhihi nuran yuhibbuhu alaihi kullu muslim. Jadi kalau ada orang yang salat, kebiasaannya salat malam, kemudian Allah berikan cahaya di wajahnya, maka ikhwafillah, orang siapapun yang melihat dia menyukainya. Jelas ya? Ada nggak orang yang seperti kita temukan? Ada, sangat banyak. Kalau kita memandang wajah dia, hati kita mencintai dia, walaupun kita belum kenal, belum dekat. Tapi ketika kita pandang wajah dia, wallahi kita akan mengatakan, ana uhibbuka fillahi. Ya, pasti itu yang akan terlontar dari lisan seorang beriman. Begitulah Allah menjaga ya ukhuwah kita, menjaga kebaikan di antara kita, dan orang-orang yang saleh pastilah dicintai oleh kaum muslimin lainnya. Fayarahu man lam yarahu qad, maka dilihat oleh orang yang belum pernah melihat ya wajah sebelum itu. Fayaqulu inni la uhibbu hadzal rajul, sesungguhnya aku mencintai laki-laki ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ketika kita melihat saudara kita dalam ketaatan kepada Allah, kita senang apa yang dilakukan olehnya, maka katakan kepadanya, ya akhi, inni uhibbuka fillah, karena engkau seorang laki-laki yang taat, yang baik, yang selalu menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'id ibn Musayyib mengatakan, al-fajr 50 sanatan biwudu'il isya wa kana yasridu as-sawm. Ya Rabb, seperti yang mana Sa'id ibn Musayyib ini yang digelar dengan Sayyidut Tabi'in, kata dia begini, selama 50 tahun aku tidak pernah absen ya salat subuh, dan itu dilakukan dengan wudunya isya. Bayangkan, 50 sanatan, 50 tahun dia, ya 50 tahun, bagi 50 tahun bukan sedikit. 50 sana dia salat subuh dengan wudu isya'nya. Bisa Pak deh? Ada? Kena nggak ada air? Ayan. 50 sana, 50 tahun akhirnya, itu bukan hal yang ringan. Itu. Ya, sumur-bor belum ada ketika itu ya. Oh, ya. Jadi begitulah mereka para as-salafus saleh. Ya, tidak ada halangan bagi mereka. Wa kana yasridus saum, ya selalu berpuasa kepada adalah hari-hari mereka. Thabit al-Bunani, la yusamma abidan abadan abidan, seorang abid tidak disebut dengan abid ya sampai kapan? Wa in kana fi khusla kulla khaslati khairin, orang tidak akan disebut seorang abid. Apa itu abid?
ahli ibadah. Tidak mungkin disebut seorang abid walaupun pada dirinya ada seluruh kebaikan-kebaikan sampai dia merutinkan dua hal ini. Yang pertama, as-saumu, yang kedua as-salatu. Kalau ingin disebut abid, maka jaga dua hal ini. Kenapa? Li'annahuma min lahmihi wa damih. Karena kedua itu dari darah dan dagingnya. Di darah dagingnya orang abid itu apa? As-saum dan as-salah. Tidak mungkin disebut abid kalau salatnya ya malas-malasan. Gitu kan? Bolong-bolong. Salat tidak terjaga. Apalagi wudu zuhur sama dengan wudu asarnya sama. Nah, gitu kan? Di setelah assalamualaikum warahmatullah, azan asar langsung. Nah, ini wudu zuhur dengan wudu asarnya sama ini, tapi berbeda. Tidak dilakukan ibadah di awal waktu karena sibuk dunia. Belum lagi sampai pada mendekati salat asar baru dia berwudu. Itulah ya, baru selesai 1 detik assalamualaikum warahmatullah, azan asar tiba. Ini bukanlah perbuatan yang mulia, walaupun disebut wudu zuhurnya sama dengan wudu asarnya, gitu ya. Ya, ikhwafillah rahmatullah. Nah, ini mesti kita perhatikan. Ya, antara maghrib dan isya kita alhamdulillah, kita Allah berikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu. Bahkan kita sering ini ya, wudu maghrib sama dengan wudu isya. Kalau tidak batal, ya bisa kan begitu. Tapi para ulama, mereka dalam potret kaum-kaum hamba Allah yang soleh, bukan antara maghrib dan isya, bukan antara zuhur dan asar, tapi wudu isya mereka dilakukan langsung untuk sholat subuh. Berapa jam coba? Iya, beginilah kehidupan mereka. Yang mereka itu pikirkan adalah bagaimana rihlah mereka kepada Allah itu selamat. Ya, kalau ini motivasi kita, insya Allah bisa. Kita buktikan sore ini, insya Allah kita mulai masuk etikaf ya. Kita buktikan nanti malam bagaimana kita. Jangan nanti hamba-hamba Allah yang lain ya, nilai tercatat dalam kebaikannya, ibadahnya senilai 1000 bulan, salat malamnya, tasbih, tahmid dan sedekahnya bernilai dengan 1000 bulan kan? Tapi kalau si fulan yang dinilai 1000 bulannya adalah tidur malamnya, itu kan? Kalau yang lain tercatat dalam kebaikannya, tasbihnya, istighfarnya, tilawahnya, qiyamnya. Yang fulan 1000 bulannya apa? Tidurnya. Waliyadzubillah. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Yuk mari kita sama-sama meminta kepada Allah. Allah berikan taufik ikhwafillah. Walaupun semangat kita masing-masing ada, tapi kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, tak mampu kita untuk bangun malam. Ya. Berat mata, tak bisa dibuka, hati terasa tidak ada keinginan untuk ibadah. Mata macam dilem, ya, pakai lem Alteco ya, tak bisa dibuka sama sekali ya. Al-Quran pun berat, seperti mana orang munafik saya katakan tadi, ya, lebih berat, lebih ringan baginya membawa batu besar di pundak daripada membuka lembaran Al-Quran itu. Mata tidak bisa dibuka, hati berat sekali ya. Kemudian baru saja dibuka, baru bismillahirrahmanirrahim langsung tertidur lagi. Bahkan satu ayat belum selesai ini, udah Masya Allah tabarakallah. Ini perjuangan ya, wajar akhir. Karena nilainya bukan ringan ya, senilai dengan 1000. Tentu ini butuh persiapan di siang hari, istirahat yang cukup, malam gas full ya. Kita sama-sama memohon, meminta kepada Allah SWT. Maka abid tidak disebut abid kecuali dia memiliki dua ciri. Ya, yang pertama adalah salat, yang kedua puasa. Ini ya. Kalau ingin mendapatkan ini, sebutan ini, maka lakukanlah dua hal ini. Taib, ikhwafillah. Nah, terakhir. Wa qala rajulun li Ibrahim ibn Adham. Seseorang berkata, "Inni la aqdiru ala qiyamil laili fasifli dawaan." Obat tidak mampu untuk salat malam itu apa? Keinginan saya kencang sekali untuk salat malam. Ingin bangun tengah malam itu sangat kuat.
Tapi ketika setiap kali ingin bangun, tidak mampu untuk bangun, maka tunjukkanlah kepada saya obatnya seperti apa. Inilah pertanyaan seorang laki-laki kepada Ibrahim ibn Adham. Faqal, maka diberikan resep yang pertama, la ta'sihi bin nahar, jangan engkau bermaksiat di siang hari. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Ketika engkau tidak melakukan maksiat kepada Allah, Allah mudahkan engkau untuk bangun, untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malamnya. Jadi rahasianya apa? Resepnya obat itu adalah jangan bermaksiat di siang hari, niscaya kita akan mudah untuk bangun di tengah malam. Dosa itu penghalang. Dosa itu menjadi penghambat ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna wuqufaka baina yadayhi fil laili min a'zamis syaraf. Sesungguhnya berdirinya engkau di hadapan Allah ketika berada di malam hari itu merupakan semulia-mulianya keadaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri salat malam kita, maka itu adalah keadaan yang paling mulia bagi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asi la yastahiqu dzalika syaraf. Maka orang yang bermaksiat tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu. Jelas ya? Karena Anda menjaga diri dari maksiat kepada Allah, Allah muliakan Anda untuk bisa bangun tengah malam. Tapi ketika bermudah-mudah di dalam maksiat kepada Allah, maka tidak berhak Anda diberikan kemuliaan untuk bisa berdiri di tengah malam. Mungkin di antara kita ada yang merasakan seperti ini. Niat ada, gitu kan? Tapi kemudian tidak mudah untuk mendapatkan niat tersebut. Tapi jangan pula tertipu. Yang penting kan niat, sudah dapat pahala. Ini tertipu kita nanti. Ya, yang penting niat salat malam walaupun tidak salat, tidur aja. Ini nggak bisa juga. Karena kenikmatan orang yang melakukan salat malam tidak sama dengan sekedar orang berniat. Makanya kalaulah seandainya kata sekedar para ulama, para penguasa-penguasa, ya, para pemimpin-pemimpin dunia ini tahu apa yang kita rasakan di saat kita berada di tengah malam, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin mendapatkan itu. Kalau harus mendapatkan dengan cara mencambuk kita, mereka akan lakukan itu kepada kita. Bayangkan. Kalau harus mendapatkan itu dengan mencambuk kita, maka akan cambuk kita. Mereka akan mencambuk kita. Maka itulah mazaq, ya, rasa yang indah dalam hati seorang yang beriman. Abu Hazim menceritakan, laqad adrakna aqwaman kanu fil ibadati ala haddin la yaqbalu ziyadah. Kami pernah menemui orang-orang yang ketika ibadah itu tidak perlu tambahan. Artinya apa? Sudah terlalu banyak, cukup ibadahnya kepada Allah. Dilihatlah orang-orang itu. Kalau kita saja melihat, tidak perlu dia nambah lagi gitu. Cukuplah itu menjadi nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'a Ma'qal ibn Habib qauman yaquluna katsiran. Ya, ada orang dilihat oleh beliau ini, dia makannya terlalu banyak. Faqala ma tara ashabana yuriduna ayusallu al-laila. Bahwa kalau sudah banyak makan itu tanda tidak ada orang ingin salat malam. Kenapa demikian? Karena kalau sudah tegang, urat perut, urat mata kandar. Kalau sudah tegang di sini, berisi di sini, mata kita tak akan bisa bersahabat dengan kita. Makanya kalau puasa itu, ya, berbuka itu bukan ajang balas dendam satu hari tidak makan, bukan. Ini Masya Allah tabarakallah, ya. Ada sebagian dijadikan ajang balas dendam, satu hari tidak makan nih, gitu kan. Langsung semua nak dimakan di sana itu. Akibatnya fatal. Tarawih kita ya berantakan. Maunya punggung kita ini nyandar terus, gitu kan. Atau kita ingin berbaring terus, mata tak mau dibuka, gitu ya. Ya, jangankan kita banyak makan atau banyak melakukan aktivitas, ya terkadang istirahat pun kita di siang harinya tetap saja kita merasakan ya ngantuk dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari potret kisah kehidupan para as-salaf tentang bagaimana mereka menghabiskan hari-hari mereka
ya, menjalankan waktu-waktu mereka. Semoga bisa menjadi pelajaran mahal bagi kita bersama, dan semoga bisa menjadi ibrah bagi kami dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.